3. Hai teman-teman. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu tentang remedial yang tidak mendidik. Nah, di sini saya Yulia Priati berperan sebagai pembicara. Dan saya Riki Ambasari berperan sebagai pengamat pendidikan. Saya Rizky Purwaktara sebagai guru matematika. Saya Wahyu Hariguntoro sebagai Dudung bin Mail. Saya Agit Nur Sepdiana sebagai Maman Suherman. Nah, semoga pembahasan kali ini sangat menarik dan selamat menyaksikan buat teman-teman. Dadah, gitu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Melisa Triani dalam acara IT Education Talk. Ya, hari ini kita akan membahas tentang salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas masalah tersebut, mari kita saksikan sebuah cuplikan video berikut ini. Wih, main. Biasa. Latihan aja, Jalan udah. Gimana kabar, Boy? Baiklah. Ya elah ini dong. Udah lama ketemu aja. Boy, bingung nih. Mau apa? Itu Udah apa? takut remet nih. Ya elah, udah nih ambil dulu nih. Gitu aja bingung. Nah, tinggal potong juga Enggak lu. apa-apa lah, sisa. Gimana, Boy? Siapa sih remet guru siapa sih? Bu itu yang paling galak. Bu Anita. Itu. Ya elah Bu Anita aja takutin. Bu Anita mah kalau ada yang remet paling disuruh beli barang. Keringan. Waktu itu aja senior ngomong ke saya. Semoga sih ya. Lihat aja nanti. Dah, itu Bu Anita tuh datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, nah seperti yang kita tahu ya, minggu kemarin kita telah melaksanakan ujian matematika. Ini Ibu sudah periksa hasilnya, akan dibagikan. Bagi anak-anak yang dipanggil silakan maju ke depan. Ada Dini Dwi Astuti, Dian Putri Utami, Agit Nur Sepdiana, Wahyu Haryo Kuncoro. Oke, silakan dilihat hasilnya. Gimana hasilnya anak-anak? Bagus? Lumayan Bu. Ya, bagi anak-anak yang nilainya masih kurang dari KKM, masih di bawah 70, nanti temuin saya di kantor pas jadi istirahat ya. Ya, Bu. Oke, hari ini kita akan bahas materi selanjutnya. Kita akan bahas tentang teorema Pythagoras. Siapkan bukunya. Ya, Bu. Enggak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, permisi Bu. Oh, iya, silakan dulu. Ada kepentingan apa? Jadi gini Bu, nilai ulangan kami kurang dari KKM Bu. Ulangan apa? Matematik. Iya matematika punya tadi bagikan. Dapat berapa emangnya? Dibakain, Bu. Kamu siapa namanya? Agit Lagi dapat berapa? 50. Wahyu? 25 Bu. Bagus banget ya nilainya. Iya, makasih. Kenapa bisa diremet? Susah Bu soalnya. Enggak temennya aja dengan 100. Nyontek kali Bu. Kamu itu ya. Iya enggak? Iya. Ini saya murni Bu ngerjainnya Bu. Jadi gimana nih remet?
Iya. Minta remedial aja deh Bu. Bisa Bu? Bisa sih. Remednya mau apa? Mau ngerjain tugas lagi? Gimana Ibu? Tapi saya nggak yakin kalau kasih tugas lagi nilainya bakal lebih bagus. Coba dulu ya enggak. Iya Bu. Gimana ya? Yang gampang aja Bu kalau bisa Bu. Iya, 2 soal lah Bu. Kita bisa kalau 2 soal 100. Soalnya banyak kerjaan ya. Kayaknya nggak sempat bikin soal lagi. Ini aja deh. Beli kalkulator aja mau. Kalkulator. Kalau bukan kalkulator berarti 1 per 2. Kalau misalkan kalau dibeli, nilainya saya lurusin. Gimana? Gimana Bu dikumpulin yang Bu? Kumpulnya nanti kasih saya. Kalau Ibu 2 hari dari ini lah ya. 2 hari. Selalu. Ya udah Bu, itu aja deh Bu. Daripada Ibu Ya, repot ada. ya kan. Makasih Bu. Iya, makasih Tapi banyak. nilai nanti aman kan Bu? Aman ya, KKN nyampe lah. Makasih Bu. Ibu baik deh Bu. Jadi ganggu Ibu nih Bu. Oh nggak apa-apa. Ya udah Bu, gitu aja Bu. Udah pamit ya Bu ya. Ya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan. Bener apa kata saya Git? Iya benar. Kalkulator doang. Gampang kali. Kita bakal galak artinya. Gampang itu nilainya gitu. Segalak-galaknya harimau men. Iya. Bakal makan anaknya. Bisa aja kamu Git. Terus gimana nih kalkulator nih? Gampang lah kalkulator Pak nih. Kalkulator banyak sekarang nih ada nih. Siap. Ayo adu ya. Oke, jalan. Telah kita saksikan tadi sebuah video cuplikan tentang salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu tentang remedial yang tidak mendidik. Nah, itu akan menjadi tema kita hari ini, yaitu tentang remedial yang tidak mendidik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kasus tersebut, sebelumnya saya telah mempunyai 2 narasumber, yaitu 2 siswa SMA, Maman dan Dudung. Pada Maman dan Dudung saya persilahkan masuk. Iya Mbak. Silakan duduk. Makasih Mbak. Ya, sebelumnya Dudung dan Maman bagaimana kabarnya, sehat? Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tahu yang Dudung yang mana, yang Maman yang mana ya? Saya Dudung. Oh ini Dudung, ini Maman. Iya, Maman Suherman. Maman Suherman, oke. Dudung bin Mail. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Apakah benar Dudung dan Maman ini pernah mengalami kasus remedial seperti di cuplikan video tadi? Kepada anak Dudung dulu deh, silakan. Iya, saya pernah Mbak. Waktu itu saya kelas 1. Satu SMA. Iya, kelas 1 SMA. Terus saya kan nggak lulus pelajaran matematika Mbak. Saya malah disuruh beli sendal katanya. Terus sendal. Iya, disuruh beli sendal. Pas saya tanya, kok beli sendal Pak? Iya, Bapak nggak punya sendal, katanya gitu. Oh, terus setelah membeli barang tersebut, Langsung nilainya bagus sih. oh maksudnya bagus. Iya. Kalau Maman sendiri bagaimana kasusnya? Jadi ini terjadi waktu saya kelas 2 pas di ujian praktek penjas ya Mbak. Saat itu prakteknya ya biasa olahraga. Cuma pas dilihat besoknya nama saya ada tuh remed. Oh di remedial. Iya. Maman remedial Iya, sebentar, ya. di situ kadang saya merasa sedih lah. Setelah tahu remednya itu saya suruh beli bola Pak. Sama gurunya Iya. suruh beli bola. Ya, kalau boleh tahu sebenarnya untuk kebutuhan apa ya kalian disuruh membeli barang tersebut? Apakah mungkin di kemudiannya digunakan untuk pembelajaran apa seperti apa? Nah, Dudung? Kalau saya jelas enggak ya Mbak. Orang saya tanya, sendalnya buat apa? Buat Bapak nggak punya sendal, katanya gitu. Untuk kebutuhan bapaknya Iya, sendiri ya, buat sama kebutuhan sekali bapaknya. tidak dibutuhkan atau digunakan untuk keperluan sekolah ya. Enggak. Nah, Maman juga sama. Kalau saya kan disuruh beli bola ya Mbak. Pas bagian penjas mau minjem bola nggak boleh. Nggak boleh? Iya, katanya takut kena kaca. Itulah Mbak. Iya. Oh, Sakit, seperti itu. Pak. Oke, oke. Saya udah bayar lama beli. Sabar ya. Iya, duduk. Kalau boleh tahu kejadian tersebut itu sering terjadi atau di sekolah kalian, apa memang semua guru seperti itu atau memang seperti apa? Aduh, gimana ya Mbak? Nggak semua sih kayaknya yang saya alami sih baru di penjas, di kimia, Wah. sama matematika juga saya pernah. Cuma
beli itu kalkulator sih kalau saya dulu. Iya, iya. Tapi tidak semua mata pelajarannya, tidak semua guru seperti itu. Ya mungkin saya kan belum ketemu ya. Kalau saya tidak, hanya itu aja mbak. Itu aja. Iya. Kalian berasal dari sekolah yang sama? Beda. Enggak. Oke, oke. Kalau misalkan saya minta pendapat nih, Nanda dulu sendiri setuju nggak sih dengan proses remedial yang seperti itu? Kalau saya sih mbak ya setuju aja. Setuju aja. Iya kan sih, yang penting kan nilainya bagus mbak. Gitu. Enak justru ya, Iya, tidak usah enak. ribet-ribet. Iya nggak ribet. Nah, Mama sendiri bagaimana, setuju? Kalau saya sih kalau bicara nilai ya mbak, ya setuju, gampang beli bola. Tapi ya itu mbak, pas dibeli bolanya mbak, saya buat makan aja susah mbak. Kasihan orang tua harus beli bola juga. Oke, jadi lumayan memberatkan ya, walaupun Sangat. mungkin cara mendapatkan nilainya lebih mudah gitu ya. Enggak sih, nggak mudah. Nggak Beli mudah? bola. Iya kan beli Iya, bola saya iya, harus ke mungkin pasar. dari segi kepribadian kita lumayan berat, tapi kan langsung meningkat gitu ya tanpa ada proses ujian Iya. ulang seperti itu. 95 nilai saya. Oh, hebat hebat. Yang lain 100. Oke, selanjutnya saya mau tanya, kenapa sih kalian berdua bisa di remedial? Bisa dari Saya- Mama. Saya bingung saya juga mbak. Saya nggak tahu, tiba-tiba remedial aja gitu kan ya. Padahal waktu pas praktek penjas semua, iya saya ikut semua dengan baik, nggak telat juga. Sampai poli kuku patah, badminton kok nyangkut di pohon mbak. Saya bela-belain tuh ambil tuh mbak. Iya. Tetap udah loncat tinggi paling jauh 2,70 m waktu itu Wah, mbak saya. sekali ya, lumayan. Iya bukan tinggi, jauh mbak, Oh iya, jauh. kan loncat jauh. Iya. Iya. Sebenarnya jadi semua prosedur yang guru itu mau sudah dilakukan gitu ya, tapi pas ujian nilainya ya di bawah KKM seperti Ya, itu. itu sakit mbak. Kalau dulu sendiri kenapa bisa di remedial? Kalau saya ini sebenarnya pinter mbak. Hmm? Iya. Hanya matematika aja yang remedial dapat nilai di bawah KKM gitu. Soalnya guru yang lain itu enak ngejelasinnya gitu mbak. Kalau guru yang satu ini dia masuk kelas, beri salam, ngasih tugas, keluar lagi. Jadi ya kami nggak dapat apa-apa ketika di ulangan, ya nilainya jelek. Padahal mah guru-guru yang lain mah ya kayak biasa ngajarin, terus ngasih contoh soal, ngasih pembahasannya, habis itu ulangan, nilainya bagus-bagus. Tapi emang guru matematika ini dari satu kelas cuma satu mbak yang gak remeh. Oh, cuma Iya. satu orang Iya. ya. Oh, jadi begitu ya. Jadi gurunya Jadi si Wahyu. gurunya kurang memberikan pelajaran yang benar-benar bisa kalian pahami. Jadi kalian tidak memahami Jadi cara materinya. menyampaikannya mungkin harus diperbaiki gitu mbak. Oh iya sih. Jadi pemirsa, perbincangan kita kali ini memang sangat menarik ya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke perbincangan kita selanjutnya, mari kita saksikan jeda iklan yang berikut. Jangan kemana-mana, tetap di IT Education Talk. Kata bapak, kalau aku mau jadi orang pintar, harus bisa berenang. Soalnya, kalau nggak bisa berenang, aku nggak bisa sampai di sekolah. Tapi, walau bagaimanapun, aku harus sampai di sekolah. Terus, belajar sama bu guru dan teman-teman. Bu guru bilang, sekolah itu jembatan masa depan. Coba ke sekolah ada jembatan juga. Aku bisa sampai masa depan lebih cepat nih. Kembali lagi dengan saya Dendari Satriani dalam acara IT Education Talk. Ya pemirsa, tadi kita sudah menghadirkan dua narasumber, yaitu dari siswa SMA, mengenai tema kita kali ini, yaitu tentang remedial yang tidak boleh. Nah, selanjutnya saya akan menghadirkan satu narasumber lagi, yaitu seorang guru SMA dari salah satu SMA di daerah sini, yaitu Ibu Hara Rastanti. Pada Ibu Hara, saya persilakan masuk. Ibu, silakan duduk Ibu. Ibu apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh tahu Ibu dari sekolah mana ya Bu ya? Saya dari salah satu
sama negeri yang ada di Banten ya, saya mengajar matematika. Oh, matematika. Waktu itu kelas berapa itu? Kelas 10 dan kelas 12. Oh, kelas 10 dan kelas 12 mata pelajaran matematika ya. Iya. Ya Ibu, tadi kita sudah mengundang kedua siswa, di mana siswa tersebut mengalami remedial yang tidak mendidik. Jadi dia di remedial karena nilainya tidak mencapai KKM, tapi siswa tersebut diharuskan untuk membeli suatu barang oleh gurunya untuk mengganti nilai tersebut. Nah, kalau saya boleh tahu, menurut Ibu sendiri ya sebagai guru matematika, sebenarnya apa sih alasan seorang guru itu melakukan suatu remedial? Biasanya guru melakukan remedial atau siswa mengikuti remedial karena setelah melakukan ujian seperti ujian akhir sekolah, siswa tersebut nilainya tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM, sehingga dilakukan remedial. Kegiatan remedialnya juga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Bisa lebih dijelaskan Bu, remedial seperti apa sih yang memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu? Sebelumnya saya memberikan penjelasan sedikit ya. Remedial itu suatu evaluasi ulang yang dilakukan oleh guru kepada siswa untuk menetap bagi siswa nilainya di bawah KKM agar nilainya mencapai KKM. Misalnya contohnya siswa seperti yang tadi Ibu bilang ya, setelah mengikuti ujian ternyata nilainya di bawah KKM sehingga dilakukan remedial. Terus guru juga memiliki kewajiban ya untuk memberikan penilaian atau evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar oleh guru juga dilakukan secara berkesinambungan Bu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 16 bagian ke-1 tentang evaluasi. Pasalnya 58 ayat 1 yang berbunyi, evaluasi hasil belajar siswa dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Jika ada siswa yang nilainya di bawah KKM, itu wajib dilakukan remedial, tetapi yaitu remedialnya harus sesuai dengan undang-undang yang tadi disebutkan. Seperti itu. Sudah ada undang-undang yang mengaturnya ya Bu ya. Ya. Ibu bisa tolong diberikan contoh nyata remedial yang sesuai dengan undang-undang itu seperti apa ya Bu? Ya, ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan untuk meremedial siswa. Ada pemberian tugas, melakukan aktivitas fisik, kegiatan kelompok, tutor sebaya, dan menggunakan sumber belajar yang lain dari sumber belajar yang sebelumnya. Kalau misalkan pemberian tugas, jadi kita memberi tugas lagi kepada siswa, tetapi yang sesuai dengan materi yang dianggap sulit untuk siswa. Dan tutor sebaya itu kita meminta tolong kepada temannya, salah satu temannya yang dianggap mampu untuk mengajarkan teman-temannya yang nilainya di bawah KKM. Jadi kalau tutor sebaya itu kan, jadi kan mereka sederajat ya gitu ya biasa Iya. usia, mungkin lebih gampang dan lebih mudah dipahami oleh temannya Iya. itu ya Bu ya. Iya, iya. Lantas jika remedial yang dilakukan itu tidak sesuai ya Bu ya, contohnya seperti tadi, misalnya melakukan remedialnya dengan membeli suatu barang seperti yang dialami oleh Bunda dan Maman tadi. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana itu Bu seperti itu? Menurut saya salah ya. Jadi tidak sesuai dengan undang-undang yang tadi saya sebutkan. Seharusnya kan kegiatan remedial itu sesuai dengan undang-undang, yaitu untuk melihat proses belajar siswa ini secara berkesinambungan gitu. Lantas jika memang remedial yang dilakukan oleh guru tidak sesuai ya Bu ya, seperti ada kasus yang dialami oleh Ibu dan Maman, jadi ketika mereka remedial, mereka disuruh untuk membeli barang untuk ganti nilai tersebut. Itu kan tidak mendidik dan tidak sesuai ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri bagaimana pendapat Ibu? Saya tidak setuju ya dengan cara gurunya untuk melakukan remedial, karena cara tersebut tidak melihat proses siswa belajarnya gitu, tidak melihat kemajuan siswanya gitu. Jadi kalau remedial seperti itu, siswa akan beranggapan saya malas belajar juga nggak apa-apa deh, nanti remedial bisa dengan mudah gitu membeli barang, nanti saya jadi siswa tuh malas belajar gitu, jadi kemampuan siswa juga tidak berkembang. Iya benar ya Bu, jadi kemampuannya tidak berkembang, dia Iya. jadi malas, dia punya pemikiran bahwasannya gampang lah remedial nanti beli barang nilainya bagus ya, seperti itu ya Bu ya. Ya pemirsa, pembahasan kita jadi semakin menarik ya, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi dan saya akan memanggil narasumber berikutnya dalam segmen berikutnya. Tapi sebelum saya memanggil narasumber yang kedua, kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini dulu. Jangan kemana-mana, tetap di IT Education. Mata ini tidak pernah dipakai untuk mencontek. Pikiran ini
selalu diisi dengan sesuatu yang berguna. Tangan ini ringan, aktif dan selalu siap membantu, memberi dan mencari ilmu. Tapi hati ini jauh dari sombong ataupun takabur. Karena keluarga, lingkungan dan sekolah tidak hanya memberikan ilmu, namun yang lebih penting lagi, karakter anak Indonesia. Pemirsa, kembali lagi dengan saya di acara IT Education Talk. Ya, tadi kita sudah mendengar beberapa pendapat dari Ibu Ara ya mengenai tema kita hari ini tentang cara remedial yang tidak mendidik. Nah, seperti yang saya janjikan tadi bahwasanya saya akan mendatangkan satu narasumber lagi, yaitu seorang pengamat pendidikan, itu Ibu Ratna Anjarwati. Nah, beliau akan memberikan tanggapan dan masukan kepada kita untuk menghadapi kasus ini. Kepada Ibu Ratna, saya persilakan langsung. Selamat datang Ibu. Ya, Nah, silakan duduk Ibu. ya terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu Ratna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Ya. Ya Ibu Ratna, di sini gini, kami mengundang Ibu sini karena kami sedang membahas tentang salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tadi kami sudah mengundang 2 orang siswa, di mana mereka mengalami kasus mereka diremedial, tapi mereka harus membeli barang, diharuskan membeli barang oleh gurunya untuk mengganti nilai tersebut. Jadi setelah diremet kemudian membeli barang, nilainya menjadi lulus seperti itu Bu ya. Nah itu kan tadi yang Ibu Ara bilang tidak mendidik ya Ibu ya. Nah, jadi di sini kami ingin meminta pendapat Ibu bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus tersebut. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu ya. Ada di sini ada beberapa video wawancara yang telah kami ambil dari beberapa narasumber mengenai kasus ini. Mari kita lihat. Kalau menurut pendapat saya tentang membeli barang agar mendapat nilai sesuai KKM, selama barang itu memang digunakan untuk keperluan umum, bukan keperluan pribadi, tidak apa-apa. Misalkan seperti ini, seorang dosen atau seorang mahasiswa dengan nilai rendah misalkan, dia disuruh oleh dosennya untuk membeli barang buku misalnya lah buku. Sedangkan buku nanti disumbangkan untuk perpus atau digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang lebih membutuhkan, itu tidak masalah. Pendapat saya mengenai remedial dengan cara membeli suatu barang. Kalau misalnya menurut saya itu bukan hal yang kurang bagus gitu ya bagi siswa sendiri, karena dilihat dari beberapa sisi, misalnya siswa itu tidak semuanya itu mampu gitu ya dalam membeli suatu barang, kalaupun itu adalah kelompok, tetapi itu menurut saya bisa menjadi suatu beban gitu bagi siswa itu sendiri. Kenapa guru itu tidak memberikan suatu tidak memberikan suatu tes gitu kepada siswa itu, misalnya menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan mata pelajaran itu sendiri. Oke pemirsa, tadi kita sudah melihat ya Ibu 2 video dari narasumber pendapat mereka dan narasumber yang telah kita wawancarai. Ada pendapat yang berbeda di situ. Di sini saya ingin mengetahui pendapat Ibu Ratna. Buat Ibu Ratna sendiri, tanggapan Ibu mengenai hal tersebut bagaimana Ibu? Ya, kalau saya sih nggak lihat dari pro sama kontranya ya, kalau dari sisi remedial yang nggak mendidik itu. Kalau saya sih kurang setuju aja dari cara guru melakukan remedial dengan cara yang seperti itu. Jadi kalau misalnya caranya seperti itu artinya kurang mendidik gitu. Padahal kan arti dari remedial sendiri itu kan artinya perbaikan ya. Nah, perbaikan itu di sisi mananya? Kalau misalnya gurunya itu melakukan remedial dengan menyuruh siswa membeli barang, terus remedial kan artinya perbaikan itu di bagian mananya perbaikannya gitu. Jadi saya kurang setuju. Selain itu kan kalau misalnya remedialnya itu dengan cara membeli barang, selain kurang mendidik, juga nggak meningkatkan kemampuan siswanya gitu. Sedangkan tujuan remedial dari sendiri kan Ibu bilang ya, meningkatkan kemampuan siswanya. Kalau beli barang kan tidak terlihat ya Bu, di mana kemampuannya. Benar sekali Bu. Nah, tapi mungkin sebenarnya jika dipandang sebelah mata, masih banyak sekali orang yang menganggap ini tuh masalah sepele gitu, karena memang ya sudahlah masalah cuma remedial beli barang gitu, tidak akan ada efeknya seperti itu. Banyak orang yang menganggap seperti itu sehingga tidak mempermasalahkan masalah ini gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana Ibu Ratna? Ya justru kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau ya remedial gitu masalah sepele banget sih, cuma disuruh barang ya udah. Tapi
kita lihat dari sisi jangka panjang gimana siswanya itu gimana gitu. Kalau misalnya terus-terusan si gurunya itu, setiap guru yang melakukan remedial dengan caranya seperti itu, gimana nanti kualitas lulusannya gitu. Jadi lulusan atau anak-anak di Indonesia itu nggak bisa mengikuti perkembangan gitu. Perkembangan dunia itu ini kan dinamis ya, mengikuti perkembangan. Gimana mau kalau misalnya itunya itu, mendidiknya itu atau melakukan remedialnya itu dengan cara membeli barang gitu. Jadi Ada jangka panjangnya ya, Bu, ya? Jadi jangka panjangnya itu dapat menurunkan kualitas lulusannya. Iya benar. Kualitas sumber daya manusianya Iya, tidak berkembang seperti itu. Nah, tapi itu kan tanggapan kita ya. Tapi pada kenyataannya memang sudah seperti ini. Gitu. Ada guru-guru yang melakukan remedial dengan cara seperti itu. Nah, saya mau tanya bagaimana seharusnya solusi yang kita lakukan untuk melakukan remedial yang lebih tepat, mungkin bisa lebih dirincikan lagi gitu ya. Dan tadi yang sudah Ibu Hana sebutkan, mungkin bisa dirincikan Bu cara remedial yang terbaik seperti apa? Iya, saya pernah meminta pendapat dari teman-teman guru saya yang lain. Jadi ada solusi yang mungkin bisa dilakukan, yaitu dengan cara kita melihat mana materi yang dianggap sulit oleh siswa ketika menjawab pertanyaan. Nanti kita memberikan pengajaran ulang untuk materi yang dianggap sulit, dan itu Untuk siswa yang diremedial. ya untuk siswa yang diremedial, sehingga siswa itu ketika untuk diremedial itu sudah ada persiapan, jadi remedial yang kita lakukan pun tidak menjadi sia-sia gitu. Dan itu juga bisa mengefektifkan waktu dan kemampuan dari siswa tersebut yang mengalami remedial. Mungkin Ibu Ratna bisa menambahkan? Ya mungkin kalau misalnya itu juga bagus ya. Terus selain itu juga guru bisa tadi sudah dijelaskan gimana cara melakukan remedial dulu. Saat bisa dengan pemberian tugas, misalnya pemberian tugasnya itu soal-soal yang berkaitan dengan materi gitu. Jadi bisa juga yang kedua dengan melakukan aktivitas fisik. Kan ada beberapa materi gitu yang siswanya itu lebih paham dengan melakukan aktivitas fisik gitu. Tidak dengan verbal gitu. Iya, jadi dicoba ya gitu. Oh, itu beberapa caranya Ibu. Iya, beberapa Jadi caranya. dia dibina dulu, dibimbing dulu agar ketika mereka sudah siap untuk melakukan remedial, baru remedial. Iya, Itu kan jadi- bisa memperbaikinya ya Bu ya. Iya, jadi remedialnya itu nggak sia-sia, jadi siswanya juga ada motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki nilai tersebut. Jadi ada prosesnya gitu istilahnya. Lihat prosesnya juga ya Bu ya. gitu. Tapi biasanya kan untuk melakukan hal seperti itu, seperti pengajaran tambahan, kan memerlukan waktu juga ya, dilihat juga dari tempatnya. Nah, untuk waktu dan tempatnya itu kita bisa mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah. Jadi menurut saya untuk mengatasi kendala itu kita harus bekerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pihak yang lain, dengan orang tua siswa juga, sehingga proses remedial itu juga bisa dilaksana. Untuk orang tua kita bisa mengkomunikasikannya, sehingga siswa yang mengalami remedial juga merasa ada dukungan, dia melakukan remedial juga Dengan perizinan orang tua seperti itu Bu ya. seperti itu. Mengapa tidak melakukan perbaikan apa sih pembimbingannya itu pas pertemuan selanjutnya Bu? Kenapa harus misalnya di luar gitu ya, di luar jam gitu? Karena jika kita di pertemuan selanjutnya, kita guru pasti sudah menyusun RPP kan. Jadi kalau kita melanjutkannya di pertemuan berikutnya akan mengganggu materi yang sudah disusun untuk diajarkan selanjutnya. Jadi emang sebenarnya pelajaran itu kan materinya sudah ada silabusnya seperti itu ya, biar mereka sudah ada pertemuan ini bahas apa. Jadi kalau mungkin kita mengambil jam pada masa berikutnya itu akan mengganggu yang lainnya gitu ya, tidak tersampaikan gitu. Iya, ada beberapa materi yang mungkin nggak tersampaikan nanti pas menjelang ujian semester gitu, karena kan banyak gitu materinya. Jadi salah satu caranya pelajaran tambahannya di Iya, luar di luar jam sekolah. Oke, itu dilihat dari solusi ya, itu mungkin bisa diterapkan oleh guru-guru yang melakukan remedial. Sekarang jika dilihat dari segi siswanya, apa sih Bu yang perlu diperbaiki dari siswanya agar siswanya sendiri juga tidak selalu remedial seperti itu? Silakan yang memberikan tanggapan, Bu Ratna mungkin boleh. Ya, kan pertama sebelum kita cari tahu ya siswanya itu nggak di remedial, kita harus jelasin dulu ya ada faktor-faktor penyebab siswanya itu kenapa di remedial. Yang ada dua, ada faktor internal sama eksternal. Ada faktor penyebabnya ya? Iya, ada faktor Bisa lebih penyebabnya. dirincikan Bu faktor internal dan
internal dan eksternalnya seperti apa? Nah, kalau misalnya dari faktor internal itu yang pertama ada rendahnya intelektual peserta didik itu sendiri. Terus yang kedua ada label emosi. Terus yang ketiga ada terganggunya indera penglihatan dan pendengaran gitu. Gitu. Bisa lebih dirincikan lagi faktor-faktor internal yang tiga tadi ya, tiga Iya. ya Bu ya. Itu dalam segi apa yang mempengaruhinya? Nah, jadi kan kalau misalnya yang pertama ya tadi itu ada rendahnya intelektual peserta didik atau anak itu sendiri. Nah, biasanya kan kalau misalnya rendahnya intelektual peserta didik itu salah satu faktornya itu bisa disebabkan karena faktor keturunan atau genetik kan. Nah, ini tuh karena faktor keturunan itu jadi siswanya itu lamban gitu dalam memahami materi lama gitu. Daya tangkapnya gitu. Iya, daya tangkapnya lama. Nah, hal ini tuh bisa diatasi sama dengan peran orang tua. Jadi orang tua di situ tuh berperan. Caranya gimana? Caranya orang tua terutama ibu itu harus menyiapkan makanan yang bernutrisi. Kenapa makanan yang bernutrisi? Karena kalau misalnya anaknya itu makan makanan yang bernutrisi, itu akan merangsang anak itu untuk dalam memahami materinya itu lebih cepat gitu. Bisa merangsang kerja otaknya. Nah, iya karena anaknya itu bisa menangkap materi pelajaran lebih cepat, nilai-nilainya juga kan baik kan, sehingga dia nggak perlu nilai media lagi gitu. Selain itu tadi ada faktor lainnya atau Bu, faktor internalnya? Ya, faktor yang kedua itu label emosi ya. Label emosi. Nah, biasanya kalau labelnya emosi itu terjadi pada remaja ya. Nah, emosinya itu, labelnya emosi itu salah satunya disebabkan oleh faktor hormon. Jadi remaja itu bisa gampang sedih, gampang marah, gampang kecewa gitu. Jadi di sini itu perlu peran orang tua. Jadi orang tua itu harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan remaja. Komunikasinya enggak kayak menyelidikin gitu, kayak tanya jawab habis dari mana kemana. Jadi kayak ngobrol santai aja sehingga remajanya itu bisa terbuka ya gitu lebih terbuka apa masalahnya, sehingga masalahnya itu lebih cepat teratasi. Itu gitu. juga berpengaruh ya Bu ya? Iya, berpengaruh karena dia dalam belajar. iya berpengaruh konsentrasi. Jadi kalau misalnya saat guru menjelaskan, dia asik dengan dunia sendiri gitu, tidur-tiduran di meja, nggak merhatiin. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan, kalau pada saat ulangan nanti dia nggak bisa ngerjain soal tesnya kan. Nah, akibat dari nggak bisa ngerjain soal tesnya, nilai-nilai jelek. Nah, kalau nilainya jelek, dia di remedial gitu. Terus tadi ada faktornya lagi Bu? Ya, yang faktor yang ketiga itu ada faktor dari terganggunya indera penglihatan dan pendengaran. Nah, kalau misalkan itu kan, itu mungkin bagi siswa yang memiliki keterbatasan ya, kan ada sekolah khusus ya Bu yang menangani kasus seperti itu. Ya, maksudnya itu terganggunya indera penglihatan itu maksudnya untuk khususnya buat siswa-siswa yang pakai kacamata. Karena kadang di dalam kelas itu kan ada beberapa siswa ya yang pakai kacamata. Nah, kadang itu duduknya di belakang gitu. Jadi seharusnya di setiap kelas gitu ya diberlakukan rolling tempat duduk gitu. Jadi setiap hari bisa aja pindah tempat duduk dari depan ke belakang gitu. Biar semuanya konsentrasi Iya, ya. bisa konsentrasi. Terus ya seperti itulah. Yang punya keterbatasan juga mungkin dari penglihatan yang kurang bisa lebih memperhatikan ya Bu ya kalau seperti itu. Terus ada tadi Ibu bilang faktor eksternalnya, bisa dijelaskan? Faktor eksternalnya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada ketidakharmonisan antara ayah sama ibunya. Terus yang kedua karena faktor ekonomi keluarga. Terus yang ketiga karena alat-alat belajar yang kurang memadai gitu. Medianya mungkin ya kurang. Iya, medianya. Juga mungkin dari peran guru juga berpengaruh Bu. Iya kok, jadi dari cara guru mengajar mungkin itu bisa berpengaruh gitu. Nah, itu juga merupakan hal yang harus diperhatikan ya Bu ya oleh guru agar memperbaiki gitu ya, sehingga siswanya gak banyak yang remedial. Nah, tapi misalnya itu dilihat dari segi siswa sama gurunya. Nah, sekarang tapi gimana dengan guru yang memang sudah melakukan remedial dengan cara seperti itu? Ya, itu kan ya memang dia melakukannya seperti itu. Jadi kita harus memperbaiki dari segi mananya, dari siswanya apa dari gurunya kalau emang gurunya melakukan remedial seperti itu Bu. Nah, itu kenapa kan setiap guru itu diharuskan memiliki 4 kompetensi ya. Harus ya Bu ya? Iya, harus. Jadi ada kompetensi sosial, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional ya, dan ada potensi kepribadian. Iya, itu. Jadi itu kenapa? Jadi dari setiap guru harus memiliki 4 kompetensi itu, guru itu tahu gimana cara remedial yang baik. Karena kan remedial itu perbaikan ya, memantau proses. Jadi prosesnya itu harusnya meningkat gitu. Dari yang nggak tahu apa-apa jadi tahu gitu. Dari si gurunya. Ya, tapi itu kan kalau misalkan memang gurunya tuh idealnya seperti itu, dia punya 4 kompetensi itu. Tapi bagaimana jika memang gurunya tetap melakukan remedial dengan cara seperti itu? Itu apa memang salah dari pemikiran gurunya atau memang seperti apa Bu? Jadi di situ dibutuhkan peran dari sekolah. Jadi sekolah itu harus
membimbing atau melakukan pembinaan kepada guru-guru gimana caranya melakukan remedial yang baik gitu, yang dapat meningkatkan kemampuan siswanya gitu. Jadi dari segi pemikiran guru ya Bu? Ya, jadi evaluasi yang tadi itu yang sesuai dengan undang-undang. Jadi biar remedial yang dilakukan pun bisa memantau peningkatan kemampuan siswa. Jadi dari segi gurunya pemahamannya mungkin lebih ditambah mungkin ya, mungkin guru tersebut salah memahami cara remedial yang benar. Oke, terima kasih Bu atas masukannya, atas pendapatnya, ini sangat membantu kita dalam memecahkan masalah yang dihadapi ini ya. Ya pemirsa, tadi kita sudah bahas sekali banyak sekali hal yang kita bahas tentang remedial yang salah ini, yang tidak pendidik ini. Kita sudah dengar pendapat Ibu Hara, kemudian pendapat Ibu Ratna yang mengatakan bahwasanya sebenarnya proses remedial itu kan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, meninjau prosesnya, melihat kemajuannya. Jadi harus dilakukan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya Bu ya, seperti itu. Nah selain itu juga mungkin ada beberapa faktor yang tadi Bu Ratna bilang, ada faktor eksternal dan internal yang harus kita perhatikan juga dari segi siswanya, agar siswanya sendiri bisa memiliki kemampuan yang bagus sehingga dari remedial seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan ada guru yang tetap melakukan remedial dengan cara seperti itu, mungkin butuh kerjasama dari semua pihak ya. Jadi dari sekolah harus melakukan pembinaan terhadap guru tersebut agar bisa memahami cara remedial yang benar seperti apa. Dan tadi hal yang paling penting kita dapatkan, cara remedial yang terbaik sebenarnya adalah dengan cara melihat hasilnya, mana yang sekiranya siswa belum memahami, ditandai, kemudian dilakukan pembimbingan ulang seperti itu Bu ya, pembimbingan ulang agar siswanya lebih memahami. Nah setelah siswanya siap untuk melakukan remedial, baru dilakukan remedial sehingga hasilnya nanti meningkat seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya siang ini, terima kasih atas pendapatnya. Ya pemirsa, mungkin pembahasan kita hari ini cukup sampai di situ. Mudah-mudahan intinya bisa kita dapatkan dan hal ini bisa menjadi solusi dalam menghadapi masalah pendidikan, salah satunya masalah cara remedial yang tidak mendidik ini. Ya, terima kasih atas partisipasi Anda semua pemirsa. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini akan menambah wawasan Anda dan akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan pendidikan di negara kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya dan sampai ketemu minggu depan di IT Education.